Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada alat antik seperti ini, dan ini mesin ATM yang biasa digunakan oleh agen-agen link ya. Atau ini juga bisa disebut edisi Briling. Jadi mesin edisi Briling yang digunakan biasanya oleh jasa-jasa agen link ya. Dan ini permasalahannya adalah mesin ini tidak bisa dicas. Dan kemudian masalah yang kedua adalah baterainya ini sudah pada soak ya. Jadi di sini ada dua baterai dan baterainya ini sudah soak alias boros dipakai. Kemudian dari mesinnya juga tidak bisa dicas. Dan kemudian di sini katanya baterai ini satu unitnya, satu bijinya ini cukup lumayan mahal. Katanya 500.000 untuk yang versi original ya. Lumayan mahal ya baterainya ya. Dan baterainya ini karena baterainya ini mahal dan kemudian mesinnya juga tidak bisa dicas, maka di sini saya akan rakit menggunakan baterai handphone. Jadi ini juga tidak bisa dicas ya. Jadi permasalahannya ini double, baterainya soak, kemudian mesinnya juga tidak bisa dicas. Oke, dan di sini saya sudah rakit ya. Ini saya rakit baterainya. Jadi untuk baterainya sendiri, ini untuk voltnya dia menggunakan baterai yang 7,4 volt ya. Jadi baterainya ini lumayan gede, beda dengan baterai handphone. Dan ketika harga baterainya ini lumayan mahal, maka di sini kita rakit menggunakan baterai HP dan kita kasih dua baterai ya, karena untuk baterai HP ini biasanya 3,8 volt atau 3,7 volt, maka di sini kita jumper seri sehingga voltnya ini menjadi bertambah ya, bertambah 2 kali lipat. Dan ini saya juga rakit dua baterai ya, ini menggunakan baterai dari Samsung. Dan yang tadi oke, kita letakkan dulu ini ya. Dan yang ini saya menggunakan baterai Xiaomi. Oke, dan untuk cara menjampernya seperti ini ada coret-coretan sedikit. Jadi kita ada dua baterai HP. Biasanya untuk baterai HP itu 3,8 volt ataupun 3,7 volt ya. Oke, dan untuk cara menjampernya seperti ini. Ini baterai negatif positif. Ini ya baterai yang kedua, negatif positif. Kemudian dari baterai satu, dari positif baterai satu kita jumper ke negatif baterai yang kedua atau sebaliknya ya. Jadi intinya dari baterai satu, dari negatif ke positif ke baterai yang kedua. Kemudian untuk kabel yang nanti akan kita arahkan ke konektor baterai pada mesinnya ya, ini kita kasih kabel yang bisa kita cepit ya, jadi nanti mudah dibongkar pasang ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi baterai HP itu ada yang 3,8 volt, kalau kita tambahkan 38 volt akan menjadi 7,6 volt. Dan kalau yang menggunakan 3,7 volt itu kalau kita kalikan 2 menjadi 7, ini salah nulis ya, 3,7. Jadi ada dua macam ya baterai ya, 3,7 kita tambahkan menjadi 7,4 volt. Dan untuk yang 3,8 ini kalau kita tambahkan kalikan 2 menjadi 76, dan ini tidak masalah untuk dipasang di sini ya, walaupun baterai bawaannya 7,4 volt. Oke, sekali lagi untuk jumpernya ingat ya, dari positif ke negatif, dari positif baterai pertama ke negatif baterai yang kedua. Dan kemudian sisanya tinggal kita jumper saja ke kabel yang pencepitnya ini, dari positif dari baterai satu
kemudian negatif dari baterai yang kedua. Jadi ini gambarannya seperti ini saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Karena tadi saya lupa untuk proses menjampernya atau merakitnya ini tidak kita sertakan videonya atau tidak kita videoin ya. Oke, kemudian kita akan coba tes, tapi kita tutup dulu yang bagian sebelah konektor baterai ya, karena itu ada kaleng kaleng penutup micro SD kayaknya ya. Kita bisa kasih lakban seperti ini agar tidak terjadi konslet ya. Kemudian kita bisa tandain sesuaikan dengan yang baterai. Ini bagian bawah ini positif, yang tengah kosong, kemudian paling atas itu negatif. Jadi di lakbannya ini ada kaleng memori ya, ini makanya kita tutup untuk menghindari konslet. Kemudian di sini kita juga tandain ya, ini yang positif, ini negatif, jadi agar tidak terbalik ya. Kemudian kita akan coba kita capit saja. Untuk yang warna merah kita capitkan di positif, warna hitam kita capitkan di negatif, dan untuk konektor baterainya itu kuat ya, jadi tidak mudah terlepas. Oke, kemudian kita bisa nyalakan, kita coba nyalakan ya, kita bisa nyalakan. Kemudian kita tunggu ya, ini kita menggunakan baterai Xiaomi, 2 baterai yang kita jumper seri, sehingga dari asalnya baterai itu kalau 1 biji 3,8 volt, kemudian kita jumper seri dan mendapatkan voltase 7,6 volt. Oke, ini sudah menyala ya, baterainya sudah kelihatan penuh di situ. Oke, dan ini saya kira sudah mantap ya. Oke, kemudian kita akan matikan dulu. Jadi karena mesinnya ini tidak bisa mengecas, kemudian baterainya juga sudah boros, lalu harga baterai dari edisi BRI Link ini sangat mahal ya, kita rakit. Dan kemudian ini kita coba ya, jadi nanti cara menggunakannya seperti ini. Bisa kita gunakan lakban untuk mengikat baterainya. Jadi ini posisi darurat ya, posisi darurat. Karena apa? Jadi dengar-dengar dari counter yang punya alat ini, kalau mesin ini dikembalikan atau minta tuker ke BRI itu bisa bisa kita itu nanti akan menunggu 3-4 bulan untuk mendapatkan ganti dari mesin ini ya. Jadi biasanya agen BRI atau agen BRI Link itu biasanya ada kerjasama dengan bank ya. Jadi ini mesin ini hanya dikasih oleh bank, jadi dia tidak membeli ya. Tetapi kalau memang ada kerusakan itu bisa ditukar, tetapi membutuhkan waktu atau menunggu yang sangat lama, bisa 3-4 bulan. Sedangkan kita sebagai pengguna edisi BRI Link ini tiap hari harus kita gunakan, karena ini alat modal untuk kita bisa bekerja ya. Jadi caranya seperti ini. Untuk mengakali, kita gunakan baterai handphone, kita rakit, kita jumper seri, sehingga 2 baterai itu akan menjadi satu dan menghasilkan volt yang sesuai dengan yang mesin ini butuhkan. Oke, kita matikan kembali. Jadi untuk cara merakitnya seperti gambar atau coret-coretan tadi yang saya sudah jelaskan ya, ini cukup mudah sekali.
bahkan untuk jangankan pemula, untuk user saja asal bisa mensolder itu akan bisa merakit baterai seperti ini ya. Jadi caranya cukup mudah sekali. Oke, dan kemudian karena yang saya bilang tadi, dan di sini kita juga tidak merusak dari mesin ini ya. Kita tidak merusak dari mesin ini karena hanya kita capit saja seperti ini dan mesinnya masih utuh. Oke, dan kemudian untuk mengecasnya kita harus secara eksternal ya. Jadi casannya ini harus eksternal. Untuk casannya ini kita potong seperti ini. Kemudian kita bisa kupas kabelnya. Kita bisa kupas kabelnya seperti ini. Jadi ini nanti sistemnya, cara mengecasnya seperti desktop, tahu nggak ya, yang casan kodok gitu ya. Kalau zaman dulu casan kodok seperti itu ya. Dan untuk kabel casannya atau kabel chargernya ini jangan lupa mana positifnya mana negatifnya ya. Untuk positifnya kita cepit di yang merah, negatif di yang hitam. Jadi cara mengecasnya seperti ini, dan ini wajib tidak boleh lupa ya. Maksudnya jangan terlalu lama mengecas seperti ini karena ini tidak ada sistem untuk memutuskan ketika baterainya ini penuh ya. Jadi ini manual ya. Jadi kita harus ingat 1 jam ataupun 2 jam seperti itu untuk lama mengecasnya. Oke, dan untuk rakitan yang dari baterai Samsung ini kita akan cobain ya. Sebentar, ini kita lepaskan dulu. Atau kalau kita mau hati-hati, jadi kabel dari chargernya ini jangan sama panjang, ada satu pendek dan satu panjang untuk menghindari short ya, menghindari agar capitannya ini tidak bersentuhan. Jadi jangan sama panjang ya, ada pendek, satu panjang dan satu pendek seperti itu. Oke, ini yang dari dari baterai Samsung, dari rakitan baterai Samsung ini kita coba tes ya. Kita coba tes, kita nyalakan, dan jangan takut untuk alat drilling ini, itu konektor baterainya itu gede-gede ya. Jadi kalau dicapit itu jangan khawatir lepas gitu. Beda sama konektor baterai pada handphone, itu kecil-kecil, tapi ini gede dan kuat. Jadi ketika kita capit itu nanti tidak mudah terlepas ya. Oke, sampai di sini sekian dulu. Terima kasih dari saya, Joko Kendil Smart. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan akhir kata dari saya, salam opreker handphone.